Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Lucky Saputra Namo, putra dari Bapak Serma Christian Namo. Saya pemilik akun Nafa Arwana meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Christian Namo dan keluarga atas balasan komentar saya di Facebook yang melukai perasaan Bapak dan keluarga yang sedang berduka. Saya sadar balasan komentar saya seperti orang yang tidak punya empati kepada Bapak dan keluarga yang sedang dalam suasana berduka cita. Komentar saya di Facebook tidak ada maksud untuk membela atau membenarkan oknum penganiaya yang menyebabkan almarhum meninggal dunia. Dan saya berharap para pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku. Saya harap Bapak Christian Namo dan keluarga serta netizen dapat berbesar hati untuk memaafkan atas kesalahan dan kekhilapan saya. Demikian permohonan maaf saya kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah teman-teman, kata terakhir Prada Lucky sebelum meninggal teman-teman. Dia bilang mimpinya telah terwujud, telah menjadi TNI. Inilah terakhirku. Mungkin dia udah kerasa ya teman-teman, udah kerasa dia disiksa terus, dia nggak betah, mau bilang sama orang tuanya dia nggak berani mungkin ya teman-teman. Sampai dia kritis, baru orang tuanya baru dikabarin teman-teman. Moga-moga para seniornya dihukum setimpal ya teman-teman, dihukum seberat-beratnya, jangan cuma dipecat, kalau bisa dihukum mati teman-teman, biar nggak ada kejadian seperti ini, nggak ada terulang seperti ini ya teman-teman. Banyak yang berkomentar di video saya tuh, mereka menyatakan trauma untuk anak-anaknya mau daftar TNI karena kejadian yang dialami oleh adik saya almarhum Prada Lucky. Itu hanya oknum aja yang melakukan tindakan seperti itu. Jadi tidak semua tentara seperti itu. Apalagi senior-senior itu yang mendidik itu ya mendidik yang baik. Kalau memang semua seperti itu, mungkin dulu saya junior, waktu saya gemblang junior mungkin saya sudah tidak ada kabar di muka bumi ini. Sampai sekarang saya masih hidup ini kan. Jadi jangan bilang bahwa trauma menyedaftar mau jadi TNI, itu hanya kasus Prada Lucky yang tewas diduga dibun-bun karena dianiaya seniornya sendiri. Salam APBN, ambil positif mau negatif, tonton videonya sampai habis. Bapaknya yang menjadi abdi negara dengan bangganya mengajak anaknya ikut mengabdi untuk menjadi abdi negara, tapi ujungnya bukannya berseragam, bukannya hebat, bukannya kuat, tapi pulang dengan peti. Masalahnya, nyawa anaknya sendiri pun, nyawa anak abdi negara, nyawa anak TNI dipermainkan oleh negara ini sendiri. Senior itu harusnya membina kan, bukan membinasakan. Kemarin dan hari ini tentang Prada Lucky, besok dan seterusnya bisa jadi kamu, bisa jadi saya, bisa jadi siapapun. Anak tentara aja bisa dibegituin, apalagi kita yang nggak pakai seragam, yang tidak punya seragam, yang bukan abdi negara, yang tidak berpower, tidak punya kuasa, tidak punya uang. Seorang bapak yang dimana bapaknya adalah tentara Indonesia, seorang abdi negara, mengajak anaknya juga menjadi abdi negara dan mencintai, melindungi NKRI untuk menjaga negeri ini dengan peluh tanpa keluh. Tapi cita-citanya dihancurkan dengan begitu saja, dengan begitu keji. Kalau hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah, ini yang mati bukan hanya orangnya. Keadilan negeri ini juga, kepercayaan kita terhadap negeri dan bangsa ini juga. Ini anak TNI loh, anak abdi negara loh. Gimana anak petani, anak nelayan? Senior itu harusnya mendidik, bukan membidik. Seharusnya membina, bukan membinasakan. Senior itu harusnya bisa menjadi teman, menjadi keluarga di barak, menjadi keluarga selama pelatihan. 4 tersangka sudah ditetapkan dan 24 prajurit sudah diperiksa selama penyelidikan. Tapi masalahnya, pihak keluarga korban nggak tahu prosesnya udah sampai mana. Bahkan netizen yang ininya nggak ada, bisa-bisanya bilang, waktu masuk tentara, padahal udah bilang segala konsekuensinya akan ditanggung dan ditandatangani, makanya dia bisa masuk sekolah tentara. Padahal waktu mendaftar jadi tentara sudah terima dengan semua resiko dan konsekuensinya. Pertama, iya gue paham, tentara itu resikonya besar. Resiko mati di medan perang, resiko waktu perang, dan segala macamnya. Permasalahannya, ini bukan medan perang, tapi pelatihan. Dan matinya, itu bukan karena perang, enggak. Diduga, tewas, dibun-bun, dianiaya seniornya. Paham kata-kata itu? Sang bapak, sang ayah menjaga negara ini. Tapi negara ini tidak menjaga anaknya. Bahkan mungkin bapaknya Prada Lucky ini bisa seumur hidup merasa gagal menjaga anaknya, bisa merasa gagal menyuruh anaknya menjadi abdi negara. Padahal banyak orang tua di luar sana yang pengen banget loh anaknya jadi tentara. Masuk tentara itu menyerahkan jiwa dan raga untuk negara, bukan untuk senior. Yang gue lihat dari ayahnya Prada Lucky ini, dia bukan marah sebagai tentara, tapi marah sebagai seorang orang tua dan sebagai seorang ayah. Anak tentara aja dibun-bun, dianiaya, dipukuli, apalagi anak yang lain. Baru 2 bulan jadi prajurit, dia pulang tinggal nama. Hai, aku Vika Caniago, ini dia kisah kelam dari kasus Prada Lucky. Hari itu tanggal 25 Juni 2025, Lucky Cepriyo Saputra Namo resmi bergabung menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Dia bergabung di Yonif Teritorial Pembangunan _834 di Wakangamere, Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Baru hitungan minggu, kabar buruk pun datang, gengs. Di tanggal 2 Agustus 2025, Lucky dirawat di ICU Rumah Sakit Airamo. Dan 4 hari kemudian, nyawanya tidak terselamatkan.
Sebelum meninggal, Lucky sempat bercerita kalau dia adalah korban penganiayaan oleh seniornya. Keluarga pun menemukan banyak luka lebam, bahkan luka yang diduga sundutan rokok di tubuh Lucky. Jadi setiap pergantian tiket dari hari Senin sampai dia masuk rumah sakit itu, yang pergantian tiket itu mereka selalu bergantian memukuli Lucky. Cerita semakin gelap saat orang tua angkatnya mengaku Lucky pernah kabur dari batalion dalam keadaan babak belur. Tapi kemudian Lucky dijemput kembali oleh orang-orang yang mengaku seniornya. Saat ini gengs, dari 20 orang yang diperiksa, 4 orang sudah resmi dinyatakan sebagai tersangka. Tapi pencarian belum selesai. Ada kemungkinan jumlah tersangka akan terus bertambah. Sampai hari ini publik masih menunggu kebenaran sepenuhnya terungkap. Termasuk siapa-siapa saja yang akan bertanggung jawab atas kematian Prada Lucky. Kalau menurut kalian gengs, kasus kayak gini baiknya dihukum gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow aku untuk update kasus kriminal berikutnya. Thank you, bye! Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah ini masuk ke segmennya Prada Lucky ya. Dosen hukum ungkap 3 indikasi penyebab Prada Lucky dianiaya hingga meninggal gitu guys ya. Ternyata ini alasannya guys. Wah, kita lihat seperti apa infonya. Kita tonton sampai selesai, kemudian kita bisa reaksi bareng-bareng dan kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Dosen Hukum Universitas Nusa Nipah Gregorius Kristison Bertolomeus menegaskan bahwa para pelaku penganiayaan terhadap Prada Lucky dapat dijerat dengan pasal berlapis KUHP jika terbukti bersalah, katanya gitu guys ya. Indikasi pertama adanya kecemburuan. Nah, indikasi pertama adanya kecemburuan, kedua sentimen tim, dan 3 perlakuan istimewa. Jelas Gregorius ya, Gregorius. Nah, ini ada apa lagi? Prada Lucky mungkin dapat. Nah, ini Prada Lucky mungkin dapat perlakuan istimewa dari atasannya, sehingga mungkin saja para seniornya kesal gitu guys ya. Indikasi-indikasi tersebut. Nah, ini ada indikasi-indikasi tersebut menurut Gregorius bisa menjadi alasan muncul kekerasan dari pelaku ya. Nah, sesama TNI kok bisa gitu ya guys? Seharusnya saling mendukung. Kalau begini kan nama TNI jadi buruk di mata masyarakat. Gimana menurut kalian guys ya? Kasus ini secepatnya. Nah, anak saya sudah tiada, mau dihukum mayatnya katanya. 4 orang prajurit ditetapkan tersangka guys. Diduga foto pelaku penganiayaan Prada Lucky ya. Saya ingin semua pelaku. Ada 20 orang ya katanya. Hukum. Saya ingin secepatnya saya mendengar kejelasan dari perkembangan kasus ini. Karena kami yang korban. Apapun yang terjadi, kami adalah korban. Apakah berhak seorang manusia diadili sampai meninggal? Hukum di mana yang menentukan seorang manusia diadili sampai meninggal? Apakah ada dia berbuat salah, dia membunuh orang? Ada laporan masuk yang dia membunuh orang, itu. Kalau memang dia bersalah, adili dia secara hukum, bukan adili dia sampai meninggal. Saya sangat kecewa kalau sistem seperti ini di sebuah institusi. Saya tidak menyebutkannya. Semua institusi itu ada hukumnya. Tapi kalau memang anak saya masih hidup, ini anak saya sudah tiada, mau dihukum mayatnya. Jadi sekarang yang diusut dan diperiksa itu bagaimana kematian anak saya, bukan dicari-cari kesalahan anak saya lagi. Mau bongkar lubang kubur anak saya untuk cari kesalahannya. Kalian yang menghakimi anak saya sampai meninggal itu yang perlu dihukum. Itu maunya saya, Mbak. Saya sebagai seorang ibu bersuara untuk mencari keadilan buat anak saya. Anak saya sudah meninggal. Tetapi pelaku itu lebih dari 4 orang. Lebih banyak. Lebih banyak. Saat itu yang diceritakan. Jadi saya mau diusut secepatnya, Mbak. Diusut secepatnya. Tidak ada pandang bulu. Mau dia perwira, mau dia tamtama, bintara. Kalau bersalah dihukum. Yang saat itu diceritakan oleh almarhum terakhir seperti apa, Ibu? Dia itu hanya menyampaikan waktu video call itu bahwa dia itu dicambuk sama senior-seniornya. Waktu saya video call, dia di rumah
mama angkatnya itu badannya semua luka-luka. Apakah pantas seperti itu? Dan apakah wajar dari cara dia meninggal saja kita lihat semua luka-luka di sekujur tubuhnya itu, apakah itu wajar? Itu sakit, itu wajar? Nah, itu yang harus dipertanyakan, Mbak. Jadi kami minta kejelasan dari proses hukum ini. Waduh, benar juga ya, kasihan. Ini apa nih? Ayah Prada Luki merasa sangat kecewa karena di saat mereka berduka anaknya difitnah oleh istri tentara ini, guys ya. Ini aku ya, saya lagi berduka, ingat baik. Saya pakai wartawan, beta tentara, ya, bukan beta mau minta apa-apa. Tolong cari dia sebelum saya cari dia. Ya, masalahnya yang meninggal ini juga moralnya tidak ada. Dia punya orientasi seksual menyimpang. Kalau proses hukum pada yang main hakim tetap berlaku. Maunya dia bilang anak saya, ya, tahu. Moralnya tidak ada. Moralnya tidak ada, bayangkan. Moralnya tidak saya ada. aja ada tuntut sebelum anak saya dikubur. Hapus kasus dia, karena saya sudah menyusuri, tidak ada yang namanya penyimpangan seksual. Dengar bahwa ini nyawa sudah mati saja dibuat kayak begini. Ingat bahwa dia diluruskan, bukan dibunuh. Ingat baik, bukan saya mau buat ribut. Sebelum anak saya dikubur, masalah harus selesai. Ingat baik. Tadi yang akun ini, saya tentara terlalu gampang saya akun PKI. Lu istri tentara, ya toh, bukannya saya tidak mau dia bela saya tidak perlu ada yang bela saya. Wartawan dengar, berani tidak dapat, tak usah itu berita lagi. Dengar, saya tantang dalam waktu anak saya sebelum dimasukkan di peti belum dapat, jangan kubur anak saya. Ingat baik, saya tekankan, bukan saya mau cari popularitas, buat apa saya terkenal juga enggak. Akun ini harus dicari. Saya mulai cari sekarang. Nah, itu dia guys, beberapa info terkait kematian dari Prada Luki ya. Mudah-mudahan para pelaku ini benar-benar dihukum setimpalnya ya, karena ini mencakup nyawa manusia. Dan ini yang terlibat katanya sih sampai 20 orang guys. Wah, gila sih, kok bisa ya hal seperti ini pasti apa ya, akan menjatuhkan nama TNI ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.